Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang struktur and written expression. Bersama saya Mairu Huriah dengan NIM 23811301992. Nomor absen 36 dari kelas B5. Yang pertama kita bahas adalah tentang struktur question. Pada struktur question, Anda diminta mengerjakan 15 soal yang berbentuk kalimat tidak lengkap. Anda diminta memilih salah satu dari opsi jawaban untuk melengkapi kalimat yang tepat. Bentuk soalnya seperti berikut. In Rocky Mountain National Park 415 square miles of mountain terrain protected. A is, B are, C has, D have. Yang kedua tentang written question. Pada written question, Anda diminta mengerjakan 25 soal yang berbentuk kalimat lengkap dengan beberapa kata atau frasa atau kelompok kata yang digarisbawahi. Anda diminta memilih kata atau frasa yang secara grammar salah dari yang digarisbawahi. Bentuk soalnya adalah seperti berikut. A piano need regular attention and professional care. Oke, lanjut di bab subject and verb atau subject and predicate. Dalam bahasa Inggris, sebuah kalimat paling tidak harus memiliki sebuah subjek dan verb atau kata kerja. Berikut merupakan pola dasar sebuah kalimat, yakni yang pertama dari subjek plus predikat. Jadi subjek plus predikat ini adalah unsur primer yang harus ada dalam sebuah kalimat. Kemudian ditambah lagi objek, pelengkap atau keterangan. Itu termasuk unsur pelengkap. Selanjutnya, kita akan belajar tentang subjek. Subjek sama dengan pronoun atau noun, kata benda atau ekuivalensi kata benda, orang atau benda. Yang pertama ada pronoun kata ganti. Bisa he, she, it, I, you, they, we. Dan yang kedua noun, kata benda atau noun phrase, frasa kata benda. Ada Andy, George, chair, the book, information, etc. Kemudian Jirun atau Fing. Kemudian to infinity dari to dan volume 1. Kemudian noun clause, klausa kata benda. Contohnya yakni kita ambil yang nomor 1. Andy is writing an article for his assignment. Kata benda sebagai subjek kalimat. Jadi di sini yang menjadi kata benda adalah Andy sebagai subjek dari kalimat. Kemudian verb, kata kerja atau predikat. Kata kerja yang mengungkapkan tentang subjek. Yang pertama linking be atau kata penghubung be, yakni am, is, are atau present, was, were atau past. Yang kedua linking verb, kata penghubung. Bisa look, seem, feel, appear, smell, become, get, etc. Kemudian kata kerja transitif atau butuh objek. Contohnya send, buy, need, make, use, like, etc. Dan yang terakhir adalah kata kerja intransitif atau tanpa objek. Contohnya sleep, arrive, come, live, etc. Contoh yang diambil adalah yang di linking be, yakni Intan is a teacher. Nah, dia termasuk di linking be yang menggunakan kata is. Oke, selanjutnya kita akan membedah soal. Contoh yang pertama yakni titik was ringing continuously. A. loudly, B. in the morning, C. the phone, D. the bells. Ketika pertama kali membaca soal di atas, hal pertama yang Anda lakukan adalah mencari subjek dan kata kerjanya.
Apakah kalimat tersebut sudah memiliki subjek? Apakah kalimat tersebut sudah memiliki kata kerja? Pada kalimat di atas terdapat kata kerja was ringing, tetapi tidak terdapat sebuah subjek. Oleh karena itu, unsur kalimat yang hilang adalah subjek kalimat. Karena kata kerja yang tersedia adalah was. Kalimat tersebut membutuhkan subjek tunggal. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah C, the phone. Kalimat lengkapnya berbunyi, the phone was ringing continuously. The phone sebagai subjek dan was ringing sebagai kata kerja. Bedah contoh berikutnya yakni newspaper every morning and every evening. A. Delivery. B. Are delivered. C. On time. D. Regularly. Ketika pertama kali membaca soal di atas, hal pertama yang Anda lakukan adalah mencari subjek dan kata kerjanya. Apakah kalimat tersebut sudah memiliki subjek? Apakah kalimat tersebut sudah memiliki kata kerja? Pada kalimat di atas terdapat subjek newspapers, kata benda, tetapi tidak terdapat sebuah kata kerja. Oleh karena itu, unsur kalimat yang hilang adalah kata kerja kalimat. Karena subjek yang tersedia adalah newspaper dalam bentuk jamak. Kalimat tersebut membutuhkan kata kerja yang sesuai subjek jamak. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah B, are delivered. Kalimat lengkapnya berbunyi, newspaper are delivered every morning and evening. Newspaper sebagai subjek dan are delivered sebagai kata kerja. Kalimat ini berbentuk kalimat pasif dengan pola S plus to be, am, is, are, or was, were, plus verb 3. Oke, dengan berakhirnya slide pada materi hari ini, maka materi kita juga selesai. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.